wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkala 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh, kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jemaah ini Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali yaitu tafsir dari surah Al-Mutaffifin ayat berikutnya, itu ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-7, yaitu kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Inna kitabal fujjar, inna kitaba, sesungguhnya catatan-catatan atau buku-bukunya al-fujjar, yaitu orang-orang yang durhaka, orang-orang yang berbuat dosa. Lafi sijjin, yaitu tersimpan di dalam sijjin. Jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ada dua penafsiran para alim ulama di dalam hal ini. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa nama-nama daripada orang fujjar, yaitu orang-orang yang berbuat dosa, itu tercatat di dalam sebuah kitab, yang mana catatan tersebut, jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di dalam batu yang hitam, terletak di dalam lapisan bumi yang ke-7 yang paling bawah, kata sebahagian ulama. Namun hanya Allah yang mengetahui bagaimana hakikat daripada catatan amal keburukan tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman meyakini bahwa takdir bagi seseorang hamba ketika dia kembali kepada kehidupan akhirat, ada dua tempat yang akan disinggahi atau ditempati oleh manusia, dan meyakini perkara tersebut. Satu, tempatnya adalah neraka. Yang kedua, tempatnya adalah surga. Dan untuk orang-orang yang beriman, jemaah yang dimuliakan Allah, mereka akan mempersiapkan dirinya, sehingga ayat ini salah satunya peringatan bagi kita orang-orang yang beriman bahwa sijjin bagian daripada nama nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang
yang awal daripada ayat-ayat sebelumnya, mereka yang dalam perdagangan curang, kemudian tidak jujur ketika mereka melakukan transaksi daripada jual belinya ataupun transaksi yang lainnya, maka nanti di kehidupan akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala mencatat keburukan-keburukannya itu dan mereka dimasukkan ke dalam sijin itu, jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun manusia yang akan lepas dari catatan amal keburukan tersebut. Mereka melakukan kemaksiatan, kefajiran, kekufuran, kefakiran, kekafiran maksudnya. Itu akan tercatat di dalam kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam catatan keburukan daripada manusia itu sendiri, dan mereka akan mendapatkan tempat yang mana tempat tersebut akan menjadikan satu keindahan buat mereka. Itu penafsiran daripada yang pertama kata alim ulama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan Kitabul Fujjar, sebagaimana dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, inna masirahum wa ma'hum lafi sijjin. Maksud sijin di situ jemaah yang dimuliakan Allah, mereka setelah kembali kepada kehidupan akhirat, kesudahan mereka dan tempat mereka lafi sijjin, berada di tempat yang sempit. Maksudnya kata Al-Imam Ibnu Katsir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kecondongan daripada tafsir di ayat ke-7 ini, terutama Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau condong kepada pendapat bahwa sijin ini termasuk tempat yang menyesakan, ya, yang terletak di lapisan bumi yang ke-7, yang paling bawah, dan itulah salah satu tempat yang akan menjadi tempatnya orang-orang yang curang di dalam perdagangan ataupun di dalam transaksi jual beli, yang mana mereka ini tidak melakukan sesuai dengan syariat. Kemudian di ayat yang ke-8, jemaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ma adraka ma sijjin, dan tahukah kamu apakah sijin itu? Allah Subhanahu wa taala mengulangi penyebutan sijin dalam bentuk pertanyaan. Ini adalah bentuk metode dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa kalimah sijin adalah tempat yang akan mendatangkan penderitaan dan merupakan tempat yang sangat sempit. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian dikembalikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Jemaah yang dimuliakan Allah, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud tempat yang serendah-rendahnya itu adalah lapisan bumi yang paling bawah. Dan ini menguatkan penafsiran daripada ayat sebelumnya, wa ma adraka ma sijjin. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, kitabun marqum di ayat ke-9-nya, yaitu kitab yang terpahatkan. Maksudnya adalah catatan amal manusia. Catatan amal itu seakan-akan telah dipahat oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan terjadi lagi perubahan. Di dalam kitab Marqum, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, yang meyakini bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, Allah juga mencatat siapa yang akan menjadi penghuni surga, kemudian siapa yang akan menjadi penghuni neraka jahanam,
dan tidak akan ada perubahan sama sekali di dalam catatan itu. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengetahui kemana manusia akan kembali di kehidupan akhirat kelak nanti. Masuk ke dalam surga kah atau masuk ke dalam neraka kah? Kemudian jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4949, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, i'malu fakullu muyassarun lima khuliqalah, amma man kana min ahli sa'adah fayuyassaru li amalin ahli sa'adah, wa amma man kana min ahli saqaa fayuyassiru li amalin ahli saqawah. Kata baginda Nabi SAW, i'malu, hendaklah kalian itu beramal, melakukan satu amal, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Barang siapa yang tergolong orang-orang yang bahagia, penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkannya melakukan amalan-amalan tersebut. Pada hari ini jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Diberikan kemudahan kita dalam melaksanakan amal-amal kebaikan. Salat jamaah, qiyamul lail, duduk dalam majelis, menyempatkan waktu untuk baca Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang dia dimudahkan dalam melakukan amal-amal kebaikan, jalan menuju surga, maka orang tersebut nanti di akhirat kelak jemaah yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, dia dikatakan min ahli sa'adah. Dia dikatakan sebagai ahli kebahagiaan. Artinya kebahagiaan di akhirat tempatnya di mana lagi kecuali di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wa amma man kana min ahli saqawa fayyusli amali ahli saqawa. Dan orang-orang yang dia di akhiratnya kelak akan menjadi ahli penghuni daripada tempat yang dipenuhi dengan kesengsaraan, maka untuk melakukan perbuatan tersebut jalannya pun dipermudah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muyassir, yassir li amali ahli saqawa, maka dia itu dimudahkan, mudah sekali dalam melakukan pekerjaan tersebut. Dan kita bisa melihat sebahagian daripada saudara-saudara kita di negara kita, contohnya jemaah yang dimuliakan Allah, mereka ada yang melakukan keburukan itu sangat mudah sekali. Melakukan keburukan-keburukan baik yang merugikan dirinya sendiri ataupun merugikan orang lain mudah sekali. Seolah-olah mereka tidak yakin bahwa di akhirat kelak ada hari pembalasan. Mudah sekali jemaah yang dimuliakan Allah. Tapi ada juga sebahagian orang ketika melakukan amal kebaikan pun begitu mudahnya. Begitu mudahnya. Sholat malam begitu mudahnya, tanpa dipaksa, mudah sekali, ringan sekali tubuhnya untuk melakukan amal-amal kebaikan itu. Harta yang dia punya ringan sekali untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang dia punya ringan sekali digunakan untuk kebaikan-kebaikan. Dan susah sekali digunakan untuk keburukan-keburukan. Berpikir ribuan kali untuk melakukan keburukan. Nah, ini tandanya kata baginda Nabi SAW, dan ini adalah ahli sa'adah, ahli kebahagiaan, dimudahkan dalam kebaikan. Tetapi apabila dimudahkan di dalam keburukan, dimudahkan dalam keburukan, setiap keburukan
yang dilakukan ini mudah dan merasa bahwa keburukan tersebut tidak dosa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata baginda Nabi SAW, dia adalah ahli syaqawah, yaitu ahli atau orang-orang yang sengsara, tergolong termasuk kepada orang-orang yang sengsara. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wailu yauma idzil lil mukadzibin, ayat 10-nya. Maka celakalah, kata Allah, pada hari itu orang-orang yang mendustakan. Apa jemaah ta'ala maksudnya orang-orang yang mendustakan di sini? Mereka yang tidak mempercayai bahwa kehidupan akhirat itu nyata adanya. Hari pembalasan itu nyata adanya. Setiap amal, setiap pekerjaan yang dibuat oleh manusia itu, baik itu amalnya kebaikan ataupun keburukan, sekecil apapun, nyata adanya hari pembalasan. Dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan bagian daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan dua tempat. Allah pun telah menyediakan dua jalan bagi manusia, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Allah pun kasihkan dua tempatnya nanti di ujung daripada manusia. Tinggal manusia yang memilih. Maka adanya hari pembalasan, jemaah yang dimuliakan Allah. Amal perbuatan manusia akan dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Kedzaliman yang dibuat oleh manusia, sesama manusia akan dibalas. Sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala pun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tadi itu menyiapkan yang namanya sijin bagi mereka, yaitu adab yang pedih. Nauzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzina yukadzibuna biddin, orang-orang yang dimaksud mereka yang celaka, orang-orang yang mendustakan itu adalah orang-orang yang mendustakan alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu mereka yang mendustakan hari pembalasan, yaitu orang-orang yang tidak membenarkan akan terjadinya hari kiamat. Bahkan mereka ini merasa aneh dan tidak mungkin ada yang namanya hari pembalasan. Nauzubillahi min dzalik. Padahal dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbil tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Orang-orang kafir mengira bahwa mereka ini tidak akan dibangkitkan. Jadi mati sudah langsung masuk surga, orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakan oleh kamu wahai Muhammad, "Bala wa rabbi latub'atsunna." Tidak demikian. Ya, wa rabbi, demi Allah, demi Tuhanku, latub'atsunna, kamu pasti dibangkitkan. Latub'atsunna, pakai nun taukid sakilah pada situ, untuk penekanan bahwa hari kebangkitan itu pasti adanya. Dan ini diberitakan, ya, diberitakan semua yang akan dikerjakan kata Allah Subhanahu wa taala, dan yang demikian itu wadzalika 'ala Allah yasir, bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 7. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya dari ayat 7 sampai ayat 11 ini adalah satu peringatan bagi orang-orang kafir, bahkan bahwa akan adanya yaitu hari pembalasan. Kecurangan-kecurangan yang dibuat oleh manusia, terutama dalam masalah perdagangan, ya, dalam masalah timbangan, dalam masalah transaksi jual beli, yang mana orang-orang yang mereka membeli daripada barang seseorang, kemudian licik dia dalam cara menjualnya, maka adanya hari pembalasan itulah untuk mengungkap setiap kejadian yang dilakukan oleh manusia, sehingga tidak akan ada satu manusia pun di dunia ini yang merasa terzalimi karena adanya hari pembalasan. Sementara orang-orang kafir, mereka ini tidak mempercayai
hari kebangkitan, hari pembalasan. Jemaah yang Allah SWT, mudah-mudahan ya 5 ayat ini memberikan satu peringatan buat diri kita supaya kita mempersiapkan diri kita dan kita berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan sehingga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di dunia yang sementara ataupun di akhirat yang selama-lamanya. Jemaah yang Allah, itulah yang saya sampaikan pada pagi hari ini, semoga ada manfaatnya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.